Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tercurah untuk kita setiap saat. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya, jangan ragu atas kuasa Tuhan, jangan pernah bosan terhadap firman Tuhan, agar lewat firman Tuhan iman kita dikuatkan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang pengharapannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya
karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman dan janji. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita hidup pada zaman di mana manusia sangat mudah melanggar janji, seperti janji perkawinan, janji persahabatan, perjanjian kerja, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan Allah. Ketika Allah berjanji, Ia pasti menepatinya. Dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Allah memberikan janji bukan karena perbuatan mereka, melainkan karena iman mereka. Jemaat Tuhan, saudara terkasih, dalam rencana keselamatan Allah, janjinya sangat penting. Hal itu ditegaskan Paulus dalam perikop ini, sehingga 5 kali. Lalu apa katanya antara iman dan janji tersebut? Apa katanya antara janji dan iman? Katanya adalah pertama, orang beriman beroleh janji Allah. Rasul Paulus menegaskan hal ini melalui teladan Abraham ketika imannya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Selain itu, sedang jemaat Tuhan, Allah juga memberikan janji kepada Abraham sebagai bapa dari segala bangsa. Ayat 16-17 tadi kita sudah baca. Yang kedua, orang beriman mempercayai janji Allah. Rasul Paulus memakai contoh Abraham yang meskipun tidak mempunyai dasar untuk percaya dan berharap, namun ia memilih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan dan janjinya. Inilah yang dipegang oleh Abraham, sedang jemaat Tuhan. Namun ia memilih tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita pun mau kita bersikap seperti ini, seperti Abraham. Amin, sedang jemaat Tuhan. Yang menarik yang bisa kita lihat di sini, sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus pun menegaskan pada bagian akhir dari perikop ini bahwa kedua hal tersebut bukan hanya berlaku bagi Abraham saja, tetapi juga bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Tadi ayat 23-25. Ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada kita. Sedang jemaat Tuhan, Allah membenarkan kita melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Bagian yang terbaik telah Ia kerjakan. Bagian yang terbaik telah Allah kerjakan. Karena itu marilah kita melakukan bagian yang dipercayakan Allah kepada kita, yang dipercayakan ke Allah kepada kita, yaitu adalah talenta yang diberikan, adalah apa yang diberikan kepada kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai orang percaya yang memiliki iman dalam Kristus Yesus, marilah kita senantiasa berpegang dan percaya kepada janji Allah. Itu janji keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini jangan kita ragukan janji Tuhan ini kepada kita, karena janji ini adalah pasti. Ya, sedang jemaat Tuhan, demikianlah ungkapan rasa syukur kita. Karena itu jangan biarkan kesulitan hidup menggoyahkan iman dan pengharapan kita kepada. Jangan sampai iman kita goyah. Jangan sampai janji-janji kita tidak kita tepati, sedang jemaat Tuhan. Ya, ini adalah suatu peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Suatu ketetapan juga, bisa dikatakan ketetapan yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita jangan pernah goyah iman kita, walaupun dunia ini selalu meragukan kita. Seperti Abraham, dia tidak ragu akan janji Tuhan. Makanya dia katakan kepada Tuhan bahwa
Dia tidak akan ragu. Dia tidak akan ragu sedikit pun atas janji Tuhan. Sedikit pun dia tidak ragu. Makanya dia tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk dia. Dia percaya dengan imannya. Saya ingin percaya kita belajar dari Abraham. Kita belajar iman kita dan janji kita tidak akan goyah kepada Tuhan. Dan apapun janji Tuhan kepada kita itu tidak akan ingkar. Mari kita belajar dari iman Abraham, bahwa lewat iman kita yang kokoh dan kuat, apapun cobaan hidup, apapun permasalahan kita, pergumulan hidup kita tidak akan goyah, karena kita punya iman yang kokoh kepada Dia, iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita memiliki itu, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yakin dan percaya, jangan pernah ragu terhadap iman kita, dan jangan pernah ragu janji Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengajari kami agar kami tetap kokoh dalam iman kami, karena kami percaya Tuhan, iman kami percaya kepadamu agar tetap teguh. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berharap kepadamu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menepati janji-janji kami kepadamu ya Tuhan, agar janji-Mu terus kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.